Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan kuliah kita mekanika teknik 1 pada bahasan keseimbangan benda tegar. Seluruh materi ini kami ambil dari buku Ajaran Mekanik Statik karangan RC Hibbeler. Baik, kondisi keseimbangan benda tegar kita bisa lihat, misalkan kita katakanlah sebuah kontinu atau benda atau apa saja seperti yang ada di gambar ini, yang dia terkena gaya misalkan F1, F2, F3, dan F4. Begitupun dia karena selain gaya adalah terkena momen M1 dan M2. Maka ketika benda tersebut dalam keadaan seimbang, maka seluruh penjumlahan gaya-gaya atau resultan gaya Fr yang kita tuliskan di sini misalkan ya, sigma F atau resultannya sama dengan 0. Begitupun penjumlahan semua momen atau sigma M terhadap titik O itu sama dengan 0. Ini dua kondisi ketika benda tersebut keadaan seimbang. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat atau membahas keseimbangan hanya dalam dua dimensi. Katakanlah kita lihat satu contoh pesawat di sini. Sebetulnya pesawat tersebut kalau kita lihat dari bagian depan, kita melihat bintang ada sayap kanan dan sayap kiri. Tapi karena kita dua dimensi, X dan Y saja, maka kita lihat dari sisi samping, di mana sayap itu kita anggap sebagai sebuah titik saja, sehingga pada saat benda tersebut atau pesawat tersebut memiliki massa dan ditopang oleh roda bagian belakang sisanya itu ada dua, pada sayap sebelah kiri dan sebelah kanan, itu kita gambarkan hanya dalam satu saja. Tapi di sini dituliskan 2T, artinya setiap roda itu menumpu beban sebesar T sebenarnya. Tapi di sini kita hanya lihat saja bahwa dia satu roda yang sebetulnya itu ada dua, yang satu kiri dan satu kanan. Itu yang kita sebut benda memiliki simetris. Kalau pesawat itu sebetulnya simetris antara kanan dan kiri. Jadi kita bisa gambarkan sebagai benda yang dalam dua dimensi saja. Kalau depan ini tumpuan roda sepanjang R. Ini semua bahasan dalam hal ini kita akan membahas dalam dua dimensi XY plane. Yang pertama kali kita harus gambarkan, kita harus buat pada keseimbangan benda tegar adalah diagram bebas, seperti hanya keseimbangan pada partikel. DBB itu adalah sketsa yang menggambarkan sebagai aksi atau reaksi pada sebuah titik tertentu yang diisolasi dari beban-beban lain, sehingga semua gaya-gaya atau momen yang ada pada benda tersebut diharapkan atau diharuskan untuk dikeluarkan sebagai menjadi sebuah sketsa. Itu yang harus dibuat pertama kali ketika akan menyelesaikan permasalahan keseimbangan baik partikel maupun benda tegar. Di sini kita akan membahas tentang benda tegar. Benda tegar ini berbeda dengan partikel adalah semua misalkan massa benda tersebut itu tidak bisa diabaikan. Ketika dia memiliki massa, ya kita harus masukkan massa tersebut. Itu berbeda dengan partikel. Partikel benda itu dianggap sebagai sebuah titik sehingga massanya bisa diabaikan. Nah, yang pertama kali bisa saya dibahas pada keseimbangan benda tegar adalah tumpuan. Ya. Ada tiga jenis utama tumpuan. Yang pertama adalah roda, seperti yang Anda lihat di troli sebelah kiri ini. Ini ada roda, ini tumpuan troli ini roda. Kalau nggak ada rodanya, troli ini akan jatuh dan dia nggak bisa bergerak. Yang kedua pin atau baut. Kita lihat mungkin di kursi kuliah ya. Ini bagian meja ini bisa berputar, bisa diputar. Ketika dia mau dipakai untuk menulis, maka dia diletakkan. Dan ketika dia mau bergerak, maka meja itu dibuka lah. Di sini ada baut di sini atau pin yang dia bisa membuat meja itu bisa diputar. Yang kedua fix. Nah, fix ini misalkan katakanlah dilas. Misalkan katakanlah di sini ya, bagian bawah kursi ini ketika ada rak, maka rak ini dilas sebenarnya terhadap komposisi yang lain. Nah, itu tiga tumpuan yang akan kita bahas pertama kali untuk memperlihatkan bagaimana gaya reaksi dari tumpuan tersebut akibat gaya-gaya luar. Kita akan melihat mulai dari bagaimana membuat reaksi tumpuan pada tumpuan roda atau roller. Tumpuan roda atau roller itu prinsip yang pertama adalah menahan bagian struktur untuk tidak bergerak hanya pada satu sumbu saja. Maka sumbu saja atau sumbu saja. Nah, yang tidak bergerak itu adalah sumbu di mana dia tegak lurus terhadap arah gerakan roda. Jadi kalau gerakan roda yang maju mundur di sini, gerakannya maju mundur ya, maka gaya yang tidak bergerak adalah yang ke atas bawah tegak lurus. Tumpuan roda atau roller yang kedua tidak menahan struktur terhadap gerakan yang sejajar dengan arah gerakan roda. Jadi dia akan bergeser. Nah, berarti otomatis dia tidak ada tumpuan di situ. Reaksi tumpuan digambarkan dengan gaya F saja sesuai dengan arah gerakan roda. Jadi ini
Ini yang di sini F ke atas ini karena dia melihat dari gambar. Yang kedua adalah tumpuan baut atau pin. Ya. Contoh tumpuan baut atau pin kita lihat misalkan pada struktur rel kereta api, ya, pantalannya, terus mungkin juga struktur jembatan baja, di mana tumpuan pin ini menahan bagian struktur untuk tidak bergerak pada sumbu X atau sumbu Y. Dua-duanya, ada sumbu X dan sumbu Y. Tumpuan pin tidak menahan struktur terhadap momen. Jadi pada saat tumpuan pin itu momen bisa berputar. Artinya kalau kita mau melepas, misalkan kata melepas rel atau melepas sambungan baja jembatan itu bisa dilepas bautnya saja tanpa tidak harus merusak. Ya di situ ditambahkan reaksi tumpuan pada sambungan baut pin atau tumpuan itu ada dua, Fx dan Fy. Momennya kosong karena momen itu bisa bergerak. Jadi di sini Fx dan Fy tidak bisa bergeser ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Selanjutnya untuk tumpuan cepat tetap atau fix. Nah, kalau tumpuan fix ini kita bisa identikan dengan tumpuan las lah ya, sambungan las. Sambungan las itu menahan seluruh tidak bergerak kemanapun, x, y, dan juga momen kedua dimensi. Tumpuan jepit ini diidentifikasi dengan cara bahwa ketika sambungan tersebut harus dibuka itu harus dirusak. Nah, itu caranya. Kalau tumpuan pin atau baut itu harus dirusak sambungannya, seperti diputar sehingga dia bisa lepas. Nah, kalau tumpuan fix tidak, dia harus dirusak dulu untuk melepas sambungannya. Reaksi tumpuannya digambarkan ada Fx, Fy, dan momen seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Fx, Fy, dan momen ini yang kita lihat. Kalau Anda bisa cermati ini ada Fx, ada Fy, dan ini ada 3 reaksi tumpuan ketika dia dijepit. Nah, berikutnya adalah beberapa tumpuan atau sambungan yang lainnya yang bisa Anda lihat di buku ini yang sebetulnya semuanya berbasis dari 3 sambungan yang ada, yaitu roller atau roda, pin atau baut, dan fix atau jepit atau mungkin las. Baik, kita yang pertama kali misalkan kita contoh yang memodelkan dari model yang ada. Jadi misalkan kita melihat ada struktur batang AB yang di titik A ditumbuh dengan tumpuan pin dan B ditumbuh dengan tumpuan roll. Dari batang AB ini ada beban 3. Nah, di situ diidealkan saja bahwa AB dibuat garis batang, A dibuat gambar ini A ya, dibuat gambar tumpuan pin, B ini tumpuan roll, dan ada F3, F1, F2, dan F3. Ini 3 gaya yang mewakili dari beban yang real. Itu memodelkan namanya. Nah, misalkan ada contoh soal begini, gambarlah diagram bebas dari struktur balok di bawah ini. Jadi misalkan ini ya, balok dijepit ini, di titik ini dijepit. Ya, dijepit itu bisa dilas atau mungkin bisa dimasukkan langsung ke tembok. Nah, di jarak 2 meter dari tembok atau tumpuan itu ada gaya 1200 Newton ke arah bawah. Selain itu, massa balok ini ada 100 kg. Maka diagram bebas itu ada 2 gaya luar yaitu 1200 Newton berjarak 2 meter dari titik A atau dari tumpuan dan 981 Newton, 981 Newton itu dari 100 kg beban balok dikalikan 9,81 yang bekerja pada titik pusat massa. Titik pusat massa masih 3 meter. Kenapa? Karena panjang balok ini adalah 6 meter. Jadi pusat massa untuk sebuah balok lurus itu berada di tengah-tengah balok tersebut sehingga dia ada di 3 meter dari titik A. Ini gaya luarnya dulu ya. Nah, untuk reaksi tumpuan, karena reaksi tumpuan A ini adalah jepit, maka akan ada 3 reaksi gaya, yaitu 2 reaksi gaya dan 1 momen, yaitu AX itu reaksi gaya terhadap sumbu X, AY terhadap sumbu Y, reaksi gaya, dan momen MA ini. Momen ini adalah menahan momen akibat adanya gaya 1200 Newton dan 981. Ini diagram bebas dari sebuah balok. Yang penting di sini yang saya harus tekankan adalah ketika di titik A-nya ini di tumpuannya ada dua reaksi gaya dan 1 momen ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ada satu lagi gambar misalkan ya, ada oil rig seperti ini. Ini kan 3 dimensi. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat model dari 3 dimensi ini ke 2 dimensi yang berupa tengah. Dari saya lihat beberapa tali yang menggantung itu kita anggap ini adalah struktur kerennya ini dianggap sebagai tembok. Itu di titik paling atas ini dianggap sebagai pin, ada tali sampai titik B, ada platform atau tempat untuk kita berdiri, dan ada titik A ini yang digantungkan. Nah, di situ ini dibuat model 2 dimensi namanya. Karena ada titik center pusat massa atau pusat massa. Nah,
pusat massa ini adalah letak di mana beban itu akan bekerja. Nah, dari sini maka baru kita fokus pada diagram benda bebas di daerah yang kita batasi di sini saja. Nah, ini maka dari sini kita akan buat ke diagram benda bebas yang lebih simpel seperti ini. Nah, di titik A ini dikasih pin. Titik A, ini kasih pin, maka dia akan membuat benda seperti ini. Nah, ya. Ada AX dan AY ini titik A, reaksi tumpuannya karena dia pin. Terus T yang tali ini yang ke atas di titik B ke atas cukup menggunakan dengan gambar tali saja. Terus massa 200 kg bekerja pada pusat massa, maka di sini dikalikan dengan kecepatan gravitasi 9,5 lalu ketemu 962. Ini dari model 3 dimensi ini yang ingin saya tekankan adalah dari model 3 dimensi dibuat sederhana menjadi 2 dimensi dan akhirnya pada kita hanya membuat model di mana fokus struktur kita yang kita analisis saja. Itu kira-kira bagaimana membuat keseimbangan 2 dimensi sebelum kita menyusun masalah-masalah penyelesaian bersama-sama. Nah, untuk latihan maka Anda coba buat diagram benda bebas dari sebuah dump truck seperti ini. Anda lihat ya, dump truck ini memiliki muatan dan bak truk sendiri itu punya massa. Nah, total massa antara massa beban dan bak truk sendiri 202,5 megagram bekerja pada pusat massa. Titik A ini ditumbuh pin, dari titik B juga pin. Jadi Anda buat gambar diagram bebas dari sini merujuk dari saya kira itu dulu pengantar dari saya untuk pertemuan pertama kali ini. Selamat bekerja, silakan Anda buat latihan diagram bebas untuk soal yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.